ayah kandungnya itu melakukan kekerasan bersetubuh dengan anaknya sendiri. Cuma di tengah kasus itu akhirnya dicabut laporannya. Karena istrinya merasa bagaimanapun itu suami saya, bagaimanapun itu ayah dari anak saya, dan kalau dia di penjara siapa yang bakal ngasih makan? Halo pemirsa Daily Meds, selamat datang di podcast Usut Punya Usut. Sebuah segmen di mana suara-suara yang sering kali terpinggirkan akhirnya memiliki ruang untuk berbicara. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang seharusnya tidak terjadi tetapi nyatanya sering kali terjadi. Kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga, khususnya yang terjadi di Kota Bogor. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi tempat yang paling membekas dengan luka fisik, luka batin, bahkan trauma seumur hidup. Hari ini, kita tidak akan diam karena kita akan membahas tuntas bagaimana sejauh mana kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga di Kota Bogor bersama narasumber kita yang luar biasa, Duta Perlindungan Anak KPAID Kota Bogor, Kak Ashifa Uzahra Khairunisa. Baik Kak Syifa, bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Halo Zidni, kabarku baik, gimana kabarmu? Alhamdulillah aku baik juga nih Kak. Oke Kak Syifa, sebagai Duta Perlindungan Anak nih Kak, seperti apa sih kondisi nyata kekerasan terhadap anak di lingkungan dan keluarga Kota Bogor yang Kakak pernah temui selama ini ya pastinya? Dan apakah angkanya setiap tahunnya itu selalu meningkat dan biasanya bentuk kekerasan seperti apa yang sering kali terjadi? Oke, ini sebenarnya menarik sekaligus ironis ya. Kalau kita ngomongin tentang kekerasan terhadap anak, khususnya di domestik ya atau di lingkungan keluarga, itu tuh kayak kita ngomongin fenomena gunung es. Jadi kayak kalau kita ngeliat gunung es mungkin dari atas permukaan laut kecil gitu ya, tapi ketika kita menyelam itu kita bisa lihat tuh lebih besar gunung es yang memang ada di bawah laut dan kita tidak bisa melihat. Jadi yang terlapor itu biasanya sedikit, ya mungkin cuma 1% lah ya, atau mungkin paling maksimal 10%. Sisanya sebenarnya masih banyak banget kita jumpai kasus-kasus yang memang tidak terlaporkan dan tidak terdata. Kalau ngomongin soal angka, miris sekali, terutama di Kota Bogor, itu angkanya dari tahun ke tahun tuh meningkat. Di 2024 itu ada 87 kasus kekerasan terhadap anak. Dan di 2025 ini sampai bulan Mei 2025 ini ada 38 kasus yang terlapor. Itu macam-macam. Kalau yang untuk anak itu ada kekerasan seksual, terus juga kekerasan perundungan fisik dan verbal, terus ada hak asuh anak sama anak berhadapan dengan hukum. Kalau kita ngomongin tentang kekerasan terhadap anak, kita harus bisa menilai dan melihat dulu apa sih yang termasuk kategori kekerasan. Nah, kekerasan itu sebenarnya segala tindak tutur kita, baik itu secara verbal, psikologis, secara fisik, itu menyakiti anak, melukai anak baik secara fisik maupun secara psikis, yang disengaja oleh siapapun itu, termasuk oleh anak itu sendiri, karena anak bisa menjadi pelaku juga ya. Nah, dari situ kita udah tahu banyak sekali bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah tadi kekerasan di dalam rumah tangga, domestic violence, dan itu menjadi kasus yang lagi trending sekarang gitu di banyak daerah, nggak cuma di Kota Bogor tapi khususnya di Kota Bogor ya. Jadi termasuk tadi salah satunya adalah hak asuh anak, karena dengan merebutkan hak asuh anak artinya kan ada perceraian orang tua. Nah, di perceraian orang tua itu menyebabkan dampak-dampak yang negatif sebenarnya kepada anak. Sebaik apapun perceraiannya ya, itu tuh menghasilkan dampak yang negatif untuk anak. Sehingga perebutan hak asuh anak ini ibaratnya kan anak itu jadi nggak maksimal ya mendapatkan hak-haknya gitu dari kedua orang tuanya, sehingga ini juga berpotensi untuk melukai dan mencederai hak-hak mereka kayak gitu. Berarti tutur kata pun itu bisa menjadi faktor untuk kekerasan terhadap anak ya, Iya. Kak? Bukan hanya verbal doang ya? Jelas, jangan kan tutur kata ya teman-teman. Jadi kalau tutur kata baik dari kita, baik dari sesama anak maupun orang dewasa itu termasuk kekerasan. Tapi pengabaian itu juga termasuk kekerasan. Jadi nggak cuma kita berkata kasar, ngebentak anak aja, tapi juga kekerasan itu ketika orang tua atau orang dewasa mengabaikan anak, itu termasuk juga tindak kekerasan.
gitu. Jadi anak diabaikan aja, misalkan diabaikan, dia nggak mendapatkan haknya, atau anaknya tuh lagi pengen cerita, anaknya tuh lagi ngadu, lagi apa, tapi orang tuanya kayak, apa sih kamu berisik, nanti aja deh. Nah itu sebenarnya termasuk salah satu kekerasan. Oh, bahkan sekecil itu. Itu termasuk kekerasannya. Tergantung, kalau orang tuanya kasar berarti masuknya ke psikis dan verbal. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak kasar tapi dia mengabaikan secara psikis, berarti itu masuknya ke kekerasan psikis yang dampaknya ke emosional anak, kayak gitu. Oke, baik Kak. Sebenarnya sosialisasi itu juga diperlukan ya. Maksudnya dengan hal sekecil itu mungkin orang-orang masih awam, masih nggak tahu. Kalau misalkan mengabaikan anak yang ingin bercerita pun menjadi pemicu kekerasan. Iya. Jadi bisa dikategorikan. Iya, diperlukan sosialisasi. Cuman Kak, dari Duta Perlindungan Anak KPAI di Kota Bogor sendiri, apa sih Kak solusi yang paling sering diajukan kepada kasus-kasus terkait? Oke, sebenarnya solusinya ini tergantung, kita tuh harus memetakan dulu ya isunya tuh apa. Tapi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kekerasan anak secara general, itu yang kita lakukan paling sering adalah preventifnya. KPAI itu rutin ngelakuin sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat atau organisasi ibu-ibu, termasuk ke orang tua laki-laki juga, lewat berbagai macam cara, entah masuknya ke sekolah, parenting, ataupun melalui dinas-dinas terkait di pemerintah Kota Bogor gitu. Ada yang namanya strategi pentahelix. Jadi kita tuh bersinergi secara pentahelix. Pentahelix itu sinergi yang terdiri dari ABCGM. A-nya itu akademisi, B-nya bisnis, C-nya community, G-nya government, dan M-nya itu media. Jadi semua masyarakat yang ada di lapisan-lapisan tadi, 5 tadi, itu bekerja sama melakukan langkah preventif pencegahannya dan juga langkah solusinya atau penanganannya ketika kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi. Ada namanya program Kota Layak Anak. Kota Layak Anak itu untuk mendukung Provinsi Layak Anak dan pada akhirnya mendukung IDOLA atau Indonesia Layak Anak 2045. Nah, caranya apa? Caranya kami bersinergi membentuk sinergi pentahelix dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Bogor atau KLA. Jadi KLA itu singkatnya gini, kita bangun Kota Bogor tapi basisnya adalah pemenuhan hak anak. Gitu. Jadi kita membangun kota yang layak anak dan ramah anak. Gitu. Layak anak tuh apa? Secara kondisi sosial fisiknya kota itu ya layak untuk anak tempati. Ramah anak tuh apa? Ramah anak tuh lebih kepada bagaimana kita secara sumber daya manusia itu menghargai pandangan dan hak-hak anak. Itu sih solusi preventifnya ya, langkah preventifnya itu Kota Layak Anak. Baik Kak, sebenarnya kan untuk kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga sendiri ini faktor pemicunya juga beragam ya Kak, mulai dari ekonomi, lalu pengasuhan dan budaya yang memang lingkungan sekitarnya itu membiarkan kekerasan. Yeah. Nah, apakah solusi seperti tadi itu memang manjur dan apakah memang ada hasilnya? Oke. Nah, kalau kita sekarang berarti deep down ke ini ya, kekerasan di dalam lingkup keluarga ya. Jadi ini ironis banget karena kekerasan di dalam lingkup keluarga ini semakin kita tuh buta, semakin kita tuh kayak terhalangi oleh satu pandangan di mana masa iya sih keluarga orang terdekat mau ngelakuin kekerasan terhadap anak gitu. Betul. Tapi ternyata kekerasan paling sering terjadi dan paling banyak itu memang di lingkup keluarga. Dan penanganannya tuh yang lebih susah dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Karena ada barrier, ada tembok di mana ini KPAI juga baru ngalamin. Jadi ada kasus di mana ayah kandungnya itu melakukan kekerasan bersetubuh dengan anaknya sendiri. Jadi udah pelecehan, kekerasan dan lain-lain. Kami bantu untuk bisa ya ditangani kasusnya secara profesional. Cuma di tengah kasus itu akhirnya dicabut laporannya. Kenapa? Ya karena istrinya merasa bagaimanapun itu suami saya, bagaimanapun itu ayah dari anak saya, dan kalau dia di penjara siapa yang bakal ngasih makan? Ini realita yang memang sedih, ironis. Cuma rasanya kita juga masih terhalang oleh barrier-barrier itu gitu. Nah ini jadi salah satu penyebab kenapa kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu terus meningkat. Karena tadi, jadi nggak banyak yang mau melapor ketika orang tua sendiri yang jadi pelaku.
Karena tadi banyak faktor. Kalau misalkan dilaporin di penjara, siapa yang ngebiayain anaknya? Nanti kalau anaknya udah besar, dia tahu orang tuanya pelaku, itu gimana? Itu malu dan lain sebagainya, stigma. Belum lagi tadi ada financial dependence, jadi ketergantungan secara finansial oleh salah satu pasangan. Ada juga stigma dari masyarakat tadi, kok bapaknya sih yang ngelakuin itu, kok mamanya sih yang ngelakuin kekerasan, kok ini dan itu. Jadi banyak sekali gaungan-gaungan dari masyarakat sekitar yang memang itu jadi penghambat untuk kita menyelesaikan kasus itu. Belum lagi masalah hak asuh anak. Ketika ada orang tuanya salah satu yang melakukan pelecehan, otomatis salah satunya itu akan kehilangan hak asuh anak. Dan biasanya orang tua yang gak tegaan tuh kayak, aduh jangan deh nanti saya bisa kehilangan hak asuh saya, atau jangan deh nanti anaknya kasihan gak dapat kasih sayang dan lain-lain. Lah, anaknya jangan kan dapat kasih sayang, dia aja malah dapat kekerasan gitu kan. Biasanya nih kalau perundungannya fisik ataupun verbal, biasanya dari anaknya sendiri. Kalau misalkan pelecehan seksual dan lain-lain, itu dari lingkungan terdekatnya biasanya. Entah misalkan pelakunya ayahnya, berarti dari ibunya yang bantu lapor, atau dari saudaranya, atau dari kerabatnya, temennya. Jarang sekali kok yang eksploitasi ekonomi dan seksual itu melapor sendiri, tuh sangat jarang. Rata-rata yang selama aku bertugas ya menjadi duta, itu yang aku temui biasanya orang-orang terdekatnya dulu yang melapor. Oke, Gitu. baik. Berarti emang korban masih diselingi oleh rasa takut juga untuk Iya, melapor, ya? takut. Karena tadi ya, takut tuh pertama kalau aku ngelapor, aku dapat intimidasi nggak ya dari pelaku? Aku diancem nggak ya sama pelaku kayak gitu? Atau kalau aku ngelapor, aku malu deh rasanya badan ini tuh jadi korban pelecehan gitu. Nanti ada stigma lain, ih kamu udah dilecehin, nih kamu udah pernah ini, udah pernah gitu. Jadi stigma masyarakat itu salah satu yang jadi penghambat sebenarnya. Dan harusnya dengan kehadiran kita kayak gini, podcast ataupun edukasi dalam bentuk lain, itu harusnya bisa memberikan energi, bisa memberikan kepercayaan bahwa ayo jangan takut lapor yuk gitu. Karena kita nih dari KPAID, dari pemerintah, dari segi manapun, banyak yang lembaga masyarakat lain, kita udah mau bantu dan kita pasti akan melindungi. Karena keterjaminan privasi anak, perlindungan anak selama dia berhadapan dengan kasusnya mereka masing-masing itu sudah dijamin oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 itu sudah dijamin gitu. Jadi jangan takut lapor, karena perlindungan kita, rasa aman kita tuh jadi hak yang nomor satu, harus dijaga sama semua orang gitu. Oke, baik. Pemirsa Daily Meds, setelah obrolan tadi itu memberikan pengalaman dan insight yang luas banget ya tentang ternyata kekerasan terhadap anak di ruang lingkup keluarga daerah Kota Bogor itu masih banyak ya. Banyak Bahkan banget. itu banyaknya pun karena ada yang melapor. Karena ada yang melapor. Dan di luar yang tidak ada melapor itu pasti lebih banyak lagi. Jadi untuk kalian yang memang mengalami kekerasan di dalam rumah, di dalam ruang lingkup keluarga, jangan pernah takut untuk berbicara dan untuk melapor ke KPAID Kota Bogor. KPAID. Tentunya akan didampingi selalu ya Kak Syifa. Iya. Okay. Dijamin ya haknya, hak untuk perlindungan itu dijamin 100% oleh negara loh, yang menjamin negara gitu. Jangan takut melapor ya Daily Iya. Meds apabila melihat di lingkungan sekitar atau mungkin anggota keluarga Daily Meds sendiri itu mengalami, jangan pernah takut melapor. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak nih kepada Kak Syifa selaku Duta Perlindungan Anak KPAID Kota Bogor yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber luar biasa kami. Terima kasih banyak ya Kak Syifa atas insight dan juga sharing session di hari ini. Iya, tentu dong, dengan senang hati supaya kita bisa sama-sama menekan angka kekerasan terhadap anak, itu goalsnya ya. Pasti. Semoga Kota Bogor dan Indonesia juga semakin semakin ini ya Kak, semakin ramah anak, iya, semakin ramah anak dan layak anak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada pemirsa Daily Meds yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga sharing session ini berdampak baik kepada pemirsa yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Daily Meds.